Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nukleon, kembali lagi di podcast Nukleon kali ini bersama saya Dinda Thalia Salsabila selaku staf HMD Fisika Nukleon 2024. Oke, di podcast Nukleon kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu tentang karya tulis ilmiah, ya. Dan di sini saya sudah bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Kak Nur Ainah. Halo. Ya, Kak Ainah ini merupakan mahasiswa berprestasi dari Departemen Fisika yang berhasil menjuarai beberapa kompetisi KTI tingkat nasional. Nah, salah satu prestasinya yaitu berhasil meraih juara 2 Lomba Karya Tulis Ilmiah dalam ajang Jambi Accounting Competition Seminar Nasional 2024 yang diselenggarakan oleh Universitas Jambi. Betul ya, Kak? Benar banget. Oh, sangat menarik sekali ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ainah karena telah bersedia hadir dan menjadi narasumber dalam podcast Nukleon kali ini. Ya, sama-sama. Terima kasih juga atas undangannya HMD Fisika Nukleon ya. Ya, baik. Selamat pagi Kak Ainah. Halo, selamat pagi. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah, baik banget. Kalau mbaknya gimana? Alhamdulillah, baik juga ya. Mungkin sebelum kita mulai, kakaknya bisa perkenalan dulu nih sama pemirsa ya, sahabat Nukleon yang sedang nonton. Halo teman-teman, perkenalkan aku Nur Ainah, mahasiswi angkatan 2021 dari Prodi Pendidikan Fisika. Mungkin beberapa teman-teman udah ada yang kenal ya. Kalau misalnya belum kenal, bisa nge-follow Instagramku. Oke, berarti sekarang sudah semester berapa, Kak? Aku sekarang semester 6. Wow, kurang dikit lagi nih. Bentar lagi ya. Oke, mungkin sebelum lanjut ke pembahasan tentang karya tulis ilmiah, bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Kak, apa sih karya tulis ilmiah itu? Baik, karya tulis ilmiah itu merupakan sebuah karya yang dimana memuat sebuah gagasan, di mana gagasan ini berangkat dari sebuah permasalahan yang nantinya solusi yang bisa ditawarkan nantinya akan berguna bagi pembangunan nasional. Jadi karya ilmiah itu bukan sebuah tulisan, tapi suatu saat harapannya akan diimplementasikan secara nyata di masyarakat nanti. Seperti itu. Kalau terkait kayak karakteristiknya nih Kak, karya tulis ilmiah itu pasti punya karakteristik ya. Nah itu bagaimana Kak? Jadi karakteristik dari karya tulis ilmiah itu adalah logis. Logis itu di mana karya tersebut sejalan dengan logika suatu keilmuan. Kemudian dari karya ilmiah itu selain logis, dia juga objektif. Jadi data atau informasi yang diperoleh itu harus sesuai dengan fakta, tidak dilebih-lebihkan maupun tidak dikurang-kurangkan. Kemudian karya ilmiah itu karakteristiknya adalah sistematis. Jadi data atau informasi yang dijabarkan itu harus urut, konsisten, dan harus sejalan sesuai urutannya A sampai Z gitu. Terus juga data atau informasi yang kita dapatkan itu harus ada kebenarannya. Jadi bukan mencomot data saja, tapi harus terbukti bahwa data ini atau informasi ini benar atau tidak gitu. Kemudian karakteristik karya ilmiah itu adalah desain, di mana karya ilmiah ini terdiri dari beberapa tahapan. Jadi, dalam membuat karya ilmiah itu terdiri dari tahapan perencanaan, kemudian tahapan awal sampai kepada tahapan akhir atau evaluasi. Lalu yang terakhir itu karya ilmiah itu dimuat dari berbagai sumber. Data dan informasi dimuat dari berbagai sumber. Dari manakah data itu ditemukan? Jadi teman-teman dalam menulis karya ilmiah itu, data yang dikumpulkan itu dari artikel jurnal penelitian terdahulu, kemudian dari berita-berita yang ada, dan dari hasil survei yang teman-teman temukan gitu. Jadi ada beberapa poin terkait karakteristik karya tulis ilmiah. Jadi nggak bisa kayak asal gitu, nggak bisa ya Kak? Nggak Harus bisa. benar-benar informasi ini akurat. Gitu. Bener banget. Oke. Kalau apa ya?
apa ya yang membedakan gitu karya tulis ilmiah dengan karya-karya yang lain? Oke. Karya tulis ilmiah sama karya tulis lainnya. Iya. Perlu kita ketahui bahwa karya tulis itu seperti karya-karya non ilmiah. Karya-karya non ilmiah itu kayak cerpen, kemudian puisi, terus novel, itu merupakan karya tulis. Tapi kembali lagi ketika kita menyinggung soal istilah karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan karya ilmiah yang dimana itu memuat sebuah data teknis, kemudian dari karya tersebut dihasilkan pula hasil penelitian yang kalian bahas, seperti itu. Jadi terlihat sekali ya gap antara karya tulis dengan karya tulis ilmiah. Gitu. Jadi kalau karya tulis ilmiah kita nanti mencari data, survei gitu, terus kita bahas ya. Ya benar. Kalau sistematikanya nih dalam menulis karya tulis ilmiah ini bagaimana? Baik, sistematika dari karya tulis ilmiah ya teman-teman. Jadi sebenarnya terkait sistematika itu ada banyak sekali, cuman ada beberapa acuan yang sering saya pakai untuk saya gunakan pada saat berkompetisi, itu mulai dari abstraknya, di mana abstrak ini memuat terkait permasalahan yang kalian bahas, kemudian tujuan dari penelitian kalian atau inovasi yang kalian tawarkan nanti itu seperti apa, lalu masuk ke metode penelitian yang kalian gunakan untuk membuat sebuah karya ilmiah, masuk ke pembahasan dan hasil. Jadi nanti pada bagian abstrak itu akan memuat ringkasan dari penelitian atau karya ilmiah kalian. Terus setelah masuk ke abstrak, kita masuk ke pembuatan bab 1. Bab 1 ini membahas apa tuh? Membahas pendahuluan. Pendahuluan ini terbagi lagi menjadi latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian. Yang menjadi poin utama dalam karya ilmiah itu adalah di latar belakang, karena di situ memuat data dan informasi yang akan kalian angkat. Jadi sulitnya dalam membuat karya ilmiah adalah di latar belakang. Kalau misalnya urgensi atau argumen-argumen yang kalian sampaikan tidak sespesifik itu akan melemahkan karya kalian sendiri. Kemudian nanti masuk ke bahas rumusan masalahnya seperti apa, kemudian tujuannya dan manfaat dari penelitian kalian sendiri. Setelah itu kita masuk ke bab 2. Bab 2 itu membahas tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berisi apa? Tinjauan pustaka ini berisi kajian-kajian teori yang dimana itu memuat tentang inovasi yang kalian akan kembangkan. Lalu pada tinjauan pustaka juga memuat penelitian-penelitian yang relevan dengan yang kalian bahas. Dan di bagian tinjauan pustaka ini tidak boleh memuat pendapat pribadi. Jadi mengacu dari referensi atau rujukan yang ada di jurnal atau artikel ilmiah yang kalian gunakan nanti. Setelah itu kita masuk ke bab 3. Bab 3 itu memuat metode penelitian atau penulisan kalian. Nanti di sini kita akan membahas terkait metode apa yang kalian gunakan pada karya ilmiah tersebut, mulai dari prosedur, langkah-langkah penelitian, kemudian tempat, dan waktu kalian untuk melakukan penelitian itu seperti apa. Nanti di sana kalian akan membahas atau menjabarkan metode kalian di sana. Terus nanti masuk nih ke bab 4. Bab 4 itu membahas terkait ide yang kalian tawarkan. Oke, ide yang kalian tawarkan seperti apa, entah itu dari sistem kerja, bagaimana inovasi kalian itu bekerja, kemudian keberlanjutan atau pihak-pihak terkait juga dalam pengimplementasian gagasan kalian. Lalu masuk ke tahap penutup, bab 5. Nanti di sini kalian akan menyampaikan kesimpulan dan penutup secara singkat dan lebih padat. Lalu masuk ke sistematika daftar pustaka nih. Jadi ketentuan dalam perlombaan, setiap perlombaan karya ilmiah itu punya stylenya masing-masing. Misalnya pada penulisan daftar pustaka ada yang menggunakan Harvard style, kemudian IEE dan lainnya gitu. Misalnya ada yang pakai Vancouver gitu. Terus nanti masuk ke sistematika lampiran. Lampiran ini berisi apa, Mbak? Jadi lampiran ini berisi tentang
sesuatu hal yang akan memperkuat karya-karya kalian, entah itu dari visualisasi gagasan kalian, kemudian diagram alirnya seperti itu. Sistematika dari karya tulis ilmiah. Iya, emang sangat banyak sekali ya, karena memang harus serinci itu ya, Kak. Kalau biasanya kan mungkin hanya bab 1 pendahuluan, isi penutup itu udah cukup. Dan ternyata kalau di karya tulis ilmiah ini itu sangat rinci sekali, di mana tadi ada 5 bab ya, Kak. Ada 5 bab Dan juga ada lampirannya juga itu. Oke, kalau untuk awalannya nih Kak, kan pasti kita harus punya ide dulu ya sebelum kita buat itu. Nah, untuk cari idenya itu gimana Kak? Biasanya ya, pengalaman dari aku selama mengikuti kompetisi karya ilmiah itu, aku biasanya memperhatikan lingkungan sekitarku. Aku tuh kalau lomba biasanya memperhatikan situasi sekitarku. Aku lagi misalnya pada saat ini aku lagi pengen ngebahas isu lingkungan. Kira-kira apa ya yang terjadi di lingkunganku? Aku telusuri. Misal di bagian pencemaran air gitu. Aku akan membahas di situ. Terus aku mencari nih, kira-kira di lingkunganku ada sesuatu masalah apa. Setelah aku memperhatikan lingkunganku sendiri, kemudian aku membaca berita yang dimana berita itu akan menambah atau meyakinkan diriku kalau misalnya isu ini emang penting untuk dibahas. Setelah itu, aku berusaha untuk menggali data-data atau informasi dari beberapa jurnal atau penelitian yang ada sebelumnya. Setelah itu, ide ini aku juga relevankan dengan pembangunan nasional. Perlu kita tahu bahwa yang sangat booming-boomingnya ini adalah SDGs 2030 dan Indonesia juga punya, yaitu Indonesia Emas 2045 gitu. Jadi kalau misalnya mencari sebuah ide, itu usahakan dikaitkan dengan isu-isu yang ingin dicapai saat ini seperti SDGs dan Indonesia Emas 2045 itu. Ya teman-teman, itu cara untuk memperoleh ide dari untuk menulis sebuah karya ilmiah. Pernah nggak sih Kak kayak kesusahan cari ide gitu? Waduh, apa ya kira-kira yang pas banget nih? Pernah nggak seperti itu? Pernah, pasti pernah. Karena kita tuh kalau mau mencari ide, jangan hanya mengambil masalah dari diri kita sendiri, tapi kita perhatikan lingkungan sekitar apakah pernah mengalami hal tersebut apa tidak. Nah, dari situlah caraku untuk mencari apa ya, kesulitan dalam mencari ide tersebut adalah pada saat aku mencari data. Data itu penting ya teman-teman, karena kalau misalnya kita mengambil permasalahan itu personal dari kita saja, kita tidak bisa menemukan ide yang akan kita angkat nanti. Jadi, ide itu berangkat dari sebuah permasalahan, bukan dari solusi. Karena kebanyakan nih, aku pengalaman karena pernah nge-review beberapa proposal atau karya-karya ilmiah teman-teman, itu mereka rata-rata yang saya tanyain pasti berangkatnya dari solusi dulu, bukan dari permasalahan. Sebenarnya sebuah ide yang bagus itu adalah berangkat dari masalah, baru kemudian ditawarkan melalui solusi. Iya, emang biasanya kebanyakan kayak lebih enak cari solusi dulu nih, baru kita tahu masalahnya apa ya. Iya, itu salah ya teman-teman. Kalau untuk cara memperoleh informasi atau sumber rujukan untuk bahan penulisan karya tulis ini bagaimana Kak? Biasanya aku sih pada umumnya cuma nyari di artikel ya, bukan cuman tapi emang umumnya nyari dari artikel-artikel dan jurnal yang terkait sesuai dengan tema yang kalian bahas. Kemudian juga mengambil data-data dari pemerintah daerah, misalnya kayak dari Bapeda, kemudian dari buku-buku BPS, itu bisa menunjang rujukan atau referensi dari ide yang kalian angkat gitu. Jadi dari apa ya? Dari artikel dan jurnal terkait, kemudian dari buku-buku yang sekiranya pembahasannya relevan dengan pembahasan kalian. Lalu misal kalian juga melakukan survei, misalnya kayak ngisi kuesioner atau melakukan wawancara, itu juga merupakan bahan untuk menemukan referensi atau informasi dari beberapa rujukan juga.
terkait sumber rujukan nih Kak, ada nggak sih kayak aturannya atau mungkin batasannya minimal sumber rujukannya sekian gitu, ada nggak? Aku sih selama nulis karya ilmiah ini biasanya 5 tahun terakhir. Yang aku gunakan pasti 5 tahun terakhir. Cuman ada beberapa penelitian yang tidak dilanjutkan. Kemarin aku pernah ngebahas isu pendidikan yang dimana itu terkait etnoscience. Ini pembelajarannya terkait sains, tapi berkaitan juga dengan seni. Nah, penelitian itu pernah dilakukan, tapi penelitian itu dilakukan terakhir pada tahun 2010. Dan pada saat saya ingin menulis karya ilmiah, itu kesulitan karena setelah tahun 2010 itu tidak ada penelitian yang melakukan pembahasan itu lagi. Akhirnya karena kesulitan mencari referensi, saya makainya yang pada tahun 2010. Cuman semisal jika menemukan yang 5 tahun terakhir, ya alangkah baiknya menggunakan yang 5 tahun terakhir. Berarti tahun itu penting ya Kak, mesti Penting, kayak kalau lebih baru berarti lebih akurat begitu ya. Benar banget, lebih akurat. Oke. Kalau terkait metode nih Kak, apa saja yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah? Untuk metode penulisan karya ilmiah itu ada banyak ya teman-teman. Ada 5. Pertama itu dengan metode kualitatif. Teman-teman nih udah ada dapat nggak mata kuliah metode penelitian? Nah, di situ ada banyak banget ya pembahasan terkait metode-metode apa saja yang digunakan untuk menulis artikel atau karya ilmiah lainnya. Salah satunya beberapanya itu ada metode kualitatif. Biasanya ini dimuat atau didapatkan dari hasil survei kuesioner atau wawancara kualitatif ya, kualitatif. Dan kuantitatif juga bisa didapatkan dari hasil survei dan wawancara. Oke, teman-teman bisa tuh menemukan presentase dari indikator pertanyaan yang kalian inginkan. Biasanya aku gunain itu untuk mendapatkan apakah benar di sasaran masyarakat masalah tersebut masih terjadi, seperti itu. Kemudian selain kualitatif dan kuantitatif ada yang namanya mixed method. Jadi menggunakan metode kuantitatif juga dan kualitatif juga. Terus ada metode penelitian deskriptif. Itu biasanya menggunakan kajian-kajian dari studi literatur yang ada di penelitian terdahulu. Lalu yang sering aku gunain untuk perlombaan atau kompetisi ya, aku biasanya gunain metode penelitian R&D. R&D tahu? Research and Development. Nah, biasanya aku gunain itu untuk bahan lombaku. Dan di R&D ini juga itu terbagi lagi menjadi beberapa pendekatan. Biasanya yang aku pakai itu metode EDI. Karena aku membahas media pembelajaran, jadi EDI. Nah, itu pendekatan yang cukup relevan dengan metode, dengan penelitian yang aku bahas. Jadi ada banyak metode ya, teman-teman. Mungkin bisa dikaji lagi. Oke. Kalau kakak kan tadi lebih seringnya pakai yang R&D ya, tapi pernah nggak sih kayak nyoba pakai metode yang lain gitu? Untuk metode yang lain itu pernah. Jadi gini, metode yang kita gunakan adalah R&D. Tapi untuk teknik analisis data itu kita menggunakan data metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Jadi itu sebenarnya sangat apa ya? Sebenarnya berada di situ-situ saja gitu. Dan itu berkaitan juga. Gitu. Dan yang paling sering itu aku gunain R&D. Oke. Kalau caranya nih Kak, bagaimana cara membuat karya tulis ilmiah agar menghasilkan karya tulis yang berkualitas dan relevan dengan situasi saat ini? Nah, itu gimana ya Kak? Jadi kita harus update ya dengan yang saat ini gitu. Itu bagaimana? Oke. Menulis karya ilmiah yang baik dan yang relevan dengan isu saat ini. Teman-teman terkait itu ya, menulis karya ilmiah. Semua menurut saya ya, semua permasalahan itu pasti harus dibahas. Iya, betul. Dan tidak lepas lagi dari SDGs atau pembangunan nasional.
yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, entah itu dari Indonesia Emas 2045 atau yang lainnya. Jadi mengangkat sebuah karya ilmiah itu harus dihubungkan dengan pembangunan nasional. Kenapa? Itu sangat penting. Itu merupakan program dari pemerintah atau program nasional dan internasional yang notabene-nya pasti terdapat permasalahan di sana. Maka dari itu, apa yang bisa teman-teman bahas? Mungkin di SDGs kita membahas tentang kemiskinan. Teman-teman bisa membahas SDGs poin pertama. Mungkin dari permasalahan di dunia pendidikan. Teman-teman juga bisa membahas masalah tersebut terkait kualitas pendidikan yang ada di Indonesia saat ini seperti apa. Terus pada poin kelima nih, terdapat poin tentang kesetaraan gender. Nah, teman-teman harus cari tahu tuh ada permasalahan apa di sana. Misal keterlibatan perempuan dalam pembangunan nasional itu masih kurang. Teman-teman bisa bahas permasalahan tersebut, kemudian tawarkan dalam sebuah solusi dan kemudian bisa dituangkan dalam bentuk karya ilmiah. Dan bentuk karya ilmiah seperti apa yang baik ya teman-teman? Karya ilmiah itu bukan cuman hanya menulis saja, menuangkan inovasi kalian yang out of the box, tapi kalian harus memperhatikan bagaimana kepenulisan kalian, entah itu dari istilah, penulisan judul, terus juga dari kata baku. Kata baku itu banyak ya teman-teman, mulai dari kalian menggunakan huruf kapital atau enggak, tanda bacanya seperti apa, itu perlu diperhatikan. Jadi karya ilmiah yang bagus itu seperti apa, Mbak? Seperti karya ilmiah yang logis, objektif, kemudian sistematis, baku atau tidaknya bahasa yang digunakan, seperti ejaannya dan lainnya. Seperti itu. Dan itu harus betul-betul diperhatikan banget ya, Kak. Kayak kalau ada typo gitu itu udah itu sangat sekali ya. Sangat harus diperhatikan ya, teman-teman. Oke. Kalau terkait tahapan nih, Kak. Tadi kan Kakak udah menjelaskan ya, mungkin kalau kita itu sebenarnya berangkatnya harus dari masalah dulu, baru solusi. Nah, selain itu tahapannya yang perlu diperhatikan apalagi, Kak? Oke. Jadi nulis karya ilmiah itu bukan langsung kayak, oh aku mau ngebahas isu ini aja langsung deh, enggak gitu ya. Jadi kita harus memulainya melalui tahap perencanaan. Kalian rencanain itu seperti apa? Yang udah aku bahas sebelumnya kayak, kalian harus mengkaji dulu, kira-kira yang sedang booming-boomingnya saat ini apa. Mulai dari perencanaan isu masalah, kemudian nanti rumusannya seperti apa, lalu tujuannya dan manfaat dari karya ilmiah yang kalian angkat ini seperti apa. Kemudian selanjutnya itu tahap awal, di mana tahap-tahapan ini kalian akan mencari data-data terkait, data-data atau informasi yang relevan dengan isu yang kalian bahas. Setelah itu masuk ke tahap pengimplementasian draft. Pengimplementasian draft ini adalah saat dimana kalian sudah mengumpulkan, memantapkan isu yang akan kalian bahas seperti apa, kemudian data yang sudah kalian kumpulkan dari berbagai sumber dan rujukan itu kalian sudah dapat, kemudian kalian eksekusi melalui tulisan yang akan kalian tuangkan di karya tulis ilmiah itu. Lalu setelah itu, kalian ada tahap yang namanya adalah evaluasi. Evaluasi ini apa? Evaluasi ini kalian akan melakukan tahapan revisi. Revisi ini dilakukan dengan siapa? Dengan dosen pembimbing atau dengan tim-tim kalian sendiri. Jadi tahapan revisi itu adalah tahapan di mana kalian adalah menyunting ulang dari karya kalian, entah itu dari isu masalahnya sudah kuatkah atau tidak, kemudian dari penulisannya seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi beberapa ada tahapan ya teman-teman dalam membuat sebuah karya ilmiah. Oke, terkait revisi nih Kak, gimana nih, kayak biasanya kan ada mahasiswa itu yang sekali langsung, wih oke ACC. Nah, Kakak sendiri yang dialami selama ini gimana? Baik ya, jadi aku tuh sudah lumayan cukup lama berkecimpung di dunia kepenulisan. Dalam artian aku juga istilahnya jam terbang juga sudah cukup. Namun dari banyaknya pengalaman itu aku tidak berhenti untuk belajar atau
memperhatikan kembali karya-karya yang sudah pernah aku buat. Jadi kalau misalnya udah kayak ACC dari, misalnya kalian berkonsultasi kepada satu dosen, kalian kayak ngerasa dosen ini mengatakan bahwa oh ini bagus, udah ACC, udah bagus nih, bisa disubmit karyanya. Terus, nah kalau aku tuh tipe yang gak puas sama revisian dari satu dosen doang. Biasanya aku berkolaborasi dengan dosen-dosen dari fakultas lain. Biasanya aku bertanya, Pak ini kira-kira kurangnya di latar belakang itu apa ya? Kira-kira apa yang kurang, misalnya apakah isunya masih belum kuat, kemudian solusi yang aku tawarkan masih belum jelas, atau enggak ada gap antara solusi yang sudah ada dengan yang kutawarkan itu masih belum tersampaikan gitu. Jadi aku biasanya bukan hanya fokus ke dosen pembimbing utamaku, tapi aku juga berkolaborasi dengan dosen-dosen yang lain, berusaha untuk mencari titik kesalahanku dalam kepenulisan itu seperti apa gitu. Oke, jadi kayak gitu nggak harus ke dosen pembimbing saja ya, tapi tetap bisa ke yang lain. Oke, kemudian karya tulis ilmiah nih pasti ada ya Kak, mungkin yang kurang baik atau mungkin yang baik gitu. Nah, cara kita biar bisa mendapatkan karya tulis ilmiah yang baik ini bagaimana? Oke. Cara kita mendapatkan karya tulis yang baik dan tidak itu seperti apa ya teman-teman? Tidak lepas lagi dari apa yang aku sampaikan. Karya ilmiah itu merupakan karya yang logis, kemudian dia harus objektif, lalu dia harus sistematis. Lalu kebenarannya itu harus benar-benar terlihat, yang dimana bisa dikumpulkan dari banyak-banyak sumber data atau informasi yang ada. Nah, dari hal tersebutlah yang menjadikan bahwa karya kita ini bisa dikatakan baik, seperti itu. Jadi memang sudah ada kriterianya sendiri. Ada kriteria. Oke, selanjutnya terkait strategi nih Kak, pastikan kita punya cara tersendiri ya untuk membuat karya tulis ilmiah ini. Nah, strategi dari Kakak nih bagaimana? Oke. Baik, strategiku dalam menulis karya ilmiah ya. Teman-teman mungkin dari banyaknya yang udah aku bahas sebelumnya, ada beberapa strategi yang aku gunakan untuk menulis karya ilmiah. Jadi, menulis karya ilmiah itu bukan cuman menulis teks semua, oke? Tapi pintar-pintarnya kalian untuk memvisualisasikan gagasan kalian itu seperti apa. Mungkin ditampilkan bahwa inovasi yang kalian tawarkan itu seperti ini, gambarannya seperti ini, kemudian diagram penggunaannya seperti apa. Kalian harus menggambarkan seperti apa karya kalian itu, bukan cuma sekedar tulisan saja, tapi visualisasi itu sangat penting. Kemudian hasil dari inovasi kalian atau penelitian yang kalian gunakan itu bisa kalian jelaskan berupa grafik, kemudian berupa diagram atau berupa tabel. Jadi jangan kayak monoton aja, tulisan aja, itu jangan ya. Dah, itu merupakan strategi yang sering aku gunakan untuk menulis karya ilmiahku. Terus juga dari kerapian dalam menulis karya ilmiah itu juga penting, kayak rata kanan kiri dan sesuai dengan sistematika kepenulisan yang ada. Jadi itu emang apa ya, hal yang sangat penting Hal ya yang Kak, sangat penting. benar-benar harus perhatikan gitu. Iya. Oke, selama ini pernah nggak sih Kak kayak Kakak mengalami kendala yang benar-benar kayak, aduh gimana nih gitu, pernah nggak? Pernah banget ya dalam nulis karya ilmiah. Nulis karya ilmiah itu susahnya susah-susah gampang gitu. Dalam menentukan ide atau masalah, biasanya kan kita cari tahu dulu ya data dan informasi yang terkait seperti apa. Kadang dari aku sendiri itu kesulitan menemukan referensi yang ada. Yang tadi sudah sempat aku singgung terkait penelitian yang aku bahas tentang etnoscience, itu ada beberapa pembahasan di bagian kebudayaan. Salah satu kebudayaan misalnya, saya waktu itu ngangkatnya Pranata Mangsa. Itu kesulitan sekali mendapatkan penelitian terkait itu. Nah, itu susah banget. Itu yang menjadi kesulitan saya dalam menulis karya ilmiah. Kemudian menjadi seorang penulis itu susah. Kenapa? Karena menulis itu membutuhkan mood yang sangatlah tinggi. Ketika situasi di
lingkungan kalian tidak mendukung dan kalian dipaksa harus menulis, percayalah, tulisan itu tidak akan terlihat bagus. Karena nulis itu harus sesuai mood juga ya guys. Kalau misalnya lingkungan kalian tidak mendukung, waduh susah banget. Nah biasanya aku ngatasi masalah itu, aku ngerjain karya ilmiahku bukan cuman di kos atau asrama aja. Biasanya aku ke kafe-kafe untuk nikmati aku gimana caranya aku nulis supaya nyaman gitu, menuangkan ide-ide dan pemikiranku di sana. Gitu. Terus juga kendala dalam mengerjakan karya tulis ilmiah adalah sibuk dengan kerjaan lain. Jadi, misal nih, kalian sudah mengerjakan latar belakang bab 1, tapi tidak dilanjutkan karena merasa kayak, aduh aku sibuk ngerjain ini, aku sibuk ngerjain ini. Akhirnya apa? Akhirnya pada saat kalian mengikuti kompetisi, kalian melewati deadline tersebut gitu loh. Akhirnya nggak submit dan kalian tidak bisa menyelesaikan karya kalian sendiri. Kalau selama ini berapa lama sih Kak waktu yang digunakan untuk menyusun seluruh karya tulis ilmiah itu? Mungkin kalau nggak ada kerjaan ya dan tidak ada tuntutan perkuliahan, mungkin 1,5 minggu itu sudah bisa selesai. Oh, sudah bisa. Ya, 2 minggu itu bisa. Cuman itu yang karya ilmiah yang menurutku standar saja. Maksudnya belum terlalu bisa dikatakan bagus banget itu enggak, tapi 2 minggu itu bisa dikejar, tapi sangatlah effortnya sangatlah ngebut banget ya. ngebut banget gitu, karena kita harus meneliti atau mencari masalah terus menemukan data-data itu tidak segampang itu guys. Oke. Oke, kalau kakak sendiri selama ini kira-kira berapa lama yang rata-ratanya lah? Rata-rata sih aku 1 bulanan. 1 bulan. Iya, dan itu sudah dari bab 1 sampai bab terakhir, lalu memvisualisasikan gagasanku itu seperti apa, karena kan kita juga bukan cuma menulis juga ya, tapi harus memvisualisasikan. Nah, aku cuma mau pesan ya untuk teman-teman yang aktif di perlombaan karya tulis ilmiah, kalian itu bukan cuma dituntut untuk pintar menulis, tapi juga kalian harus pintar mendesain. Harus bisa, kan ada banyak ya yang bisa digunakan kayak Canva atau PicsArt yang bisa memvisualisasikan gagasan kalian. Jadi gunakanlah teknologi-teknologi saat ini supaya karya kalian itu bisa didukung melalui ya melalui Canva tadi, yang gambar-gambar yang kalian gambarkan gitu, berikan. Oke. Kemudian kalau terkait penyusunannya nih Kak, hal yang benar-benar harus diperhatikan itu apa ya biar kayak karya tulis ilmiah itu bagus dan sesuai sama kaidahnya? Oke. Sesuai dengan kaidahnya. Sama sih, sama yang kayak tadi ya. Kaidah karya ilmiah. Teman-teman kalau misalnya menulis sebuah karya itu harus tahu istilah-istilah apa, kata istilah apa yang harus digunakan. Apalagi kalau misalnya pembahasan karya ilmiah kalian itu berbau-bau sains ya, kayak anak-anak biologi, anak-anak kimia, itu perlu diperhatikan teman-teman. Harus mengacu lagi pada pedoman kepenulisan yang baku dan tidaknya itu seperti apa, kalian harus cari tahu. Kayak misalnya dari segi penggunaan kata sambungnya, kemudian tanda bacanya itu seperti apa, lalu logiskah atau tidak, kemudian objektifkah apa tidak, sesuaikah dengan sistematika yang digunakan saat ini, itu perlu banget. Kalau terkait apa ya, yang harus diperhatikan, apa yang harus diperhatikan dalam penulisan karya tulis ilmiah? Nulis karya ilmiah. Jadi teman-teman tuh harus tahu ya, nulis itu nulis ya. Jadi ada beberapa data atau sumber yang informasi yang kita dapatkan. Ada kasus nih, di mana dia pengen ikut lomba karya ilmiah. Kan menemukan beberapa rujukan dari artikel atau jurnal ya. Ada oknum-oknum yang tinggal ngopas gitu. Iya. Nah, itu sering banget terjadi. Kemudian pada saat dicek oleh panitia penyelenggara, ternyata plagiasinya tinggi banget.
dia tinggal ngopas aja. Nah, itu jadi sebuah kesalahan dalam penulisan karya ilmiah. Itu nggak baik ya teman-teman. Kalau misalnya kalian ingin membuat sebuah karya tapi itu plagiat, itu nggak boleh. Namanya membuat sebuah karya pasti juga ada mengambil data-data dari orang lain. Ya sebisa mungkin kita harus bisa memparafrase menggunakan bahasa kita sendiri seperti apa. Kemudian pada saat hal yang tidak boleh dilakukan untuk dalam penulisan karya ilmiah itu tidak boleh melebihkan data atau informasi yang ada. Tidak boleh melebih-lebihkan, tapi tidak juga mengurang-urangkan. Seperti itu. Kemudian dalam menulis karya ilmiah, misal nih, dalam suatu tim, kalian membentuk, misal satunya anak fisika, satunya anak kimia, dan satunya anak biologi. Padahal kalian mengerjakan bertiga tuh. Tapi yang kalian cantumkan dalam sebuah karya ilmiah itu namanya hanya 2 nama. Itu nggak boleh teman-teman. Jadi kalau misalnya sudah mengerjakan bersama-sama, maka nama yang tercantum di karya ilmiah atau artikel ilmiah itu harus juga ada teman kalian. Karena kan pasti mereka juga berkontribusi di sana dalam menghasilkan karya itu. Terus juga selain dari plagiat, terus juga melebih-lebihkan data atau informasi yang ada, teman-teman juga tidak boleh mengada-adakan masalah. Misalnya, kalian membuat sebuah karya terkait pemberdayaan di masyarakat di desa. Kalian bertanya kepada mitra tersebut, apakah ada sebuah masalah di sini? Tapi karena misalnya kalian males untuk mencari mitra yang memang benar-benar bermasalah di tempat lain, dan sasaran kalian pengen yang di dekat ini, itu tidak boleh teman-teman. Jadi harus benar-benar apakah mitra tersebut benar-benar masalahnya di sana atau tidak, itu harus benar-benar ditelisik lagi lebih lanjut. Kalau misalnya kalian mengada-ngadakan masalah, itu nggak boleh, karena pemerintah sendiri punya data, dan beberapa sumber lainnya juga pasti ada yang membahas tentang isu atau mitra yang juga sudah pernah kalian misalnya kalian pengennya ngambil di desa itu. Pemerintah juga punya data tersebut, kemudian beberapa jurnal atau penelitian pasti ada membahas tentang terkait daerah tersebut. Jadi itu tidak boleh mengada-ngadakan masalah gitu. Padahal nyatanya di faktanya di lapangan itu tidak ada masalah di sana. Oke, jadi itu penting banget ya teman-teman. Jadi kita itu nggak boleh melebih-lebihkan atau mengurang-urangkan, itu benar-benar nggak boleh, harus pas dan akurat gitu. Nah kalau terkait tim sendiri tadi Kak, ada nggak sih kayak batasan berapa anggota yang harus dalam satu tim itu, atau kita bisa bebas berapa saja gitu? Oke, ini terkait lomba-lomba ini ya. Kembali lagi ke tim penyelenggara, berapakah jumlah peserta yang direkrut? Biasanya kalau saya ya, lomba non-Belmawa yang diadakan oleh perguruan tinggi itu biasanya tim-timnya hanya dalam satu tim itu hanya diperlukan sebanyak 3 tim. Kemudian pengalaman juga dari aku kemarin yang lomba Belmawa kayak LIDM sama PIMNAS PKM kemarin, itu aku terdiri dari 5 orang, kemudian LIDM terdiri dari 4 orang. Dan pemilihan tim itu bukan serta-merta langsung kayak ngambil, oh kamu teman deketku, kamu mau nggak ikut sama aku? Nah kebetulan juga teman deketnya ini satu jurusan sama dia. Jadi teman-teman kalau mau mengangkat isu untuk membuat sebuah karya ilmiah, cari tahu keilmuan apa yang diperlukan di sana. Jadi mencarilah teman-teman tim yang sesuai dengan keilmuan yang ada, sesuai dengan pembahasan yang kalian bahas gitu. Jadi jangan cuma sembarang comot, sedangkan keilmuan yang kalian butuhkan itu apa gitu loh. Seperti itu. Kalau selama ini nih Kak, pernah nggak kayak ngajak temen yang sebelumnya itu nggak kenal sama sekali gitu? Waduh, itu sering banget malah. Karena apa ya, yang kita perlukan adalah potensi dari orang-orang tersebut. Kebetulan kemarin itu teman-temanku yang PKM hingga ke PIMNAS itu, mereka itu punya latar belakang yang berbeda-beda. 2 dari kimia, kemudian aku sendiri dari fisika, lalu satu temanku itu dari informatika, dan yang satunya dari
ekonomi. Lalu teman-temanku juga yang di LIDM kemarin itu punya latar belakang yang berbeda-beda dan itu bukan satu jurusan atau satu prodi sama aku gitu. Pokoknya beda-beda sesuai dengan keinginan atau isu yang kita bahas. Oke, jadi dalam penulisan ini nggak harus kayak kita itu sejalan, maksudnya kayak seprodi gitu nggak harus ya Kak. Jadi kita bisa nyari temen yang di luar prodi atau mungkin di luar fakultas. Bener banget. Oke, kemudian kemarin kita sempat membuka sesi Q&A di Instagram nih Kak. Nah, ada yang bertanya terkait tujuan utama dari penulisan KTI ini apa sih Kak? Tujuan dari pembuatan KTI. Ini udah aku bahas juga sebenarnya yang tadi ya. Jadi buat karya ilmiah itu rata-rata penyelenggara atau perguruan tinggi bahkan Kemendikbud sendiri membuat lomba-lomba karya tulis ilmiah itu tujuannya untuk apa? Itu akan lari ke tujuan pembangunan nasional. Karena program-program pemerintah itu harus dipenuhi. Melalui apa? Melalui perlombaan karya-karya tulis ilmiah ini sendiri. Jadi manfaat dari kita sendiri mengikuti karya ilmiah ini dampaknya insya Allah bukan untuk diri kita sendiri. Misalnya kalau dampak dari kita sendiri kan kalau juara nih kita berprestasi, terus kita juga mendapatkan benefit lain, dapat sertifikat, dapat apa, terus juga skill-skill kepenulisan kita juga kita dapat, public speakingnya juga kita dapat. Tapi kita harus memperhatikan dampak ke masyarakat itu seperti apa yang masyarakat terima nantinya. Yang awalnya hanya dituangkan hanya dalam bentuk tulisan, tapi nanti insya Allah jika mendapatkan dan berkolaborasi dengan pemerintah sendiri bisa kita lakukan, insya Allah program yang kalian pakai itu nanti bisa digunakan pemerintah, membantu pemerintah dan berkontribusi untuk memenuhi program-program yang ingin dicapai, kayak pembangunan nasional dari Indonesia Emas 2045 tadi, SDGs 2023 tadi, itu. Tujuannya banyak. Jadi selain untuk kita sendiri, kita juga harus memperhatikan sekitar kita gitu ya. Benar banget. Harus berdampak. Oke. Jadi teman-teman ya, misal ada yang masih bingung atau mungkin yang masih ragu-ragu tentang apapun, bisa banget nih ditanya ya, bertanya di bawah ini ya. Kalau misal teman-teman belum sempat tanya di Instagram atau di apapun, kalian bisa tanya melalui komentar ataupun mungkin bisa menghubungi langsung narasumber kita. Oke, sebelum mengakhiri podcast kali ini nih Kak, mungkin bisa memberikan closing statement ke sahabat Nukleon. Oke, closing statementku adalah teman-teman jangan berhenti untuk berkarya, karena kalau berkarya insya Allah kita juga bermanfaat bagi orang banyak. Dari karya itulah kita juga bisa memberikan dampak kepada orang lain, kemudian dapat melatih skill diri kita sendiri. Lalu sebuah quotes dari aku adalah lakukan sesuatu yang tidak dilakukan orang lain. Di saat orang lain mungkin bermain-main, tidak serius, teman-teman harus mencari celah. Kalian harus belajar, tidak usah mendengarkan perkataan orang lain. Kalian harus fokus dengan tujuan kalian sendiri seperti apa. Jadi sebagai anak muda bangsa, terus berkarya dan jangan takut dengan apapun. Oke, itu dari aku. Oke, terima kasih banyak Kak Aina. Iya, sama-sama. Karena telah bersedia hadir dan menjadi narasumber dalam podcast kali ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya podcast dari kita. Nantikan podcast-podcast Nukleon selanjutnya tentunya dengan pemateri hebat lainnya. Oke, saya Dinda Talia Salsabila. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.